Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan nge-review Toyota Fortuner 2,8 GR dengan kilometer yang cukup antik, 7.313. Jadi seperti apa mobilnya? Lihat dulu sekarang. Oke, jadi kalau kita bicara tentang sebuah mobil SUV leather frame Fortuner, dia punya rival abadinya yaitu Mitsubishi Pajero. Kebetulan di samping kirinya nih ada Pajero, dan kalau kita lihat ini adalah Pajero yang sudah facelift, improvement. Harusnya levelnya dia itu di atasnya dia nih, jadi dia setara sama Fortuner Leader. Tapi kalau dari segi bodi luar, kalau gue sih pribadi lebih suka Fortuner. Ya kan, tapi kalau lu cari interior yang lebih modern, speedometer dengan sudah digital, mungkin kalian bisa berconsider untuk beli Mitsubishi Pajero. Oke, ini dia Fortuner 2,8 GR 2023, tetapi mobil ini nicknya itu 2022 nih Om. Kilometer baru 7.000, dan kebetulan kita cerita sedikit tentang ownernya. Ownernya juga salah satu penonton Johnny ya. Ko Dedi namanya. Ko Dedi ini punya mobil kebetulan agak sedikit banyak Om ya, ada 4 ya. Nah, makanya kilometernya jadi cukup dikit, dan dia cerita juga HRV dia tahun 2019 pun kilometer baru 21.000 ya kan. Honda Jazz baru 60 atau 70.000 kemarin Fortuner ini, dan Fortuner ini kebetulan nggak kepake. Jadi lebih baik dijual dan duitnya buat diinvestasikan aja ke barang lain ya kan. Karena memang di Indonesia itu mobil, sebenarnya bukan di Indonesia sih, di seluruh dunia pun mobil bukanlah satu barang investasi yang menjanjikan. Kecuali kalian beli Land Cruiser, mungkin kita restorasi bisa jadi duit ya kan. Tapi kalau kita tanya simpen mobil itu bisa menghasilkan duit nggak? Nggak, tapi yang pasti tiap tahunnya lo akan keluar duit untuk maintenance, bayar pajak, dan juga depresiasi harga mobilnya. Oke, lalu kita lanjut. Kalau teman-teman nyari mobil 4x4, gue saranin kalian gak usah ngambil yang ini, tapi ngambil di depan yang baru gue dapat. Itu adalah Land Cruiser Prado TRJ 150 yang ganteng banget John. Nanti akan kita review setelah ini. Kita back to the topic dulu. Mobil ini satu baut pun belum pernah diganti-ganti sama Ko Dedi, dari baru Om. Jadi waktu dia beli, mobil ini cuma dipakai aja warawiri dan selalu pakai Pertamina Dex. Jadi satu baut pun belum pernah diganti, dan juga satu panel bodi pun belum pernah dicat, dan even bangku belakangnya itu sama beliau nggak pernah didudukin Om, karena dia tinggal sama nyokapnya doang, anak istrinya ada di Surabaya gitu. Mobilnya juga belum pernah keluar kota, paling jauh cuman ke puncak, ke vilanya beliau. Oke, jadi kalau kita ngelihat Fortuner begini nih memang bagus juga ya, warna putih ya, dengan clear striping GR di kiri dan kanan, lalu ada chrome-nya. Tapi mungkin kalau chrome-nya kita kasih delete chrome yang light, akan lebih manis lagi sepertinya ya. Tapi bener Om, kalau gue bilang kita juga sebagai seorang reviewer mobil, terutama kita sangat cinta ya dengan Fortuner ya. Jadi selalu di Ross tuh pasti ada Fortuner, entah itu VNT, entah itu VRZ yang non facelift, entah itu VRZ yang sudah bodi seperti ini. Tapi kenapa sudah hampir 10 tahun genap Fortuner belum mengganti bodinya, modelnya, mesinnya gitu loh. Orang tuh masih udah mulai bosen dengan GD engine. Orang menunggu-nunggu apakah akan bikin turbo diesel hybrid atau mungkin dengan bermesin Zenik ya kan. Karena kan biasanya kan Innova dan Fortuner itu adalah salah satu mobil yang sharing platform antara either mesinnya ataupun rangkanya gitu.
Oke, lanjut ke mobil ini. Ini mobil bangku kedua, ketiga masih plastikan. Dan kalau lu masuk ke dalam, mobilnya tuh masih harum seperti bau dari dealer. Jadi kalau teman-teman nggak suka sama Toyota Fortuner yang model leader body kitnya seperti Legender itu, ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Harganya cuma 500 jutaan aja. Jadi selisihnya hampir 100 juta dengan yang model terbaru ya. Perbedaannya sebenarnya nggak begitu banyak, mulai dari body kit, velg, sama head unit, sama beberapa aksesoris lainnya. Tapi secara overall modelnya sih sama, John. Tuh. Bangku belakangnya masih plastikan, boy. Gua ngeri, John. Ngeri gua syutingnya. Even karpetnya aja tuh masih. Iya, bersih banget masih. Iya, ini tidak ada tanda diinjek. Kalau yang di depan, depan ada tanda-tanda bekas diinjeknya, ya kan? Jadi kalau kita ngelihat beli mobil bekas itu ada patokan harga average. Jadi misalkan lo beli mobil dengan tahun segini mungkin harganya selisih 20% atau 30% dari harga baru. Tapi ketika lo beli mobil bekas, lo punya kesempatan untuk memilih kondisi mana yang lo mau beli. Contoh, lo pengen beli yang kilometer 21.000, tapi ada beberapa bonus seperti soundproofing, velg sudah diganti, knalpot sudah diganti, mesin sudah di remap. Ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Kalau kalian pilih yang standar, demen yang kilometer dikit, di mana-mana orang juga kalau mau nikah nyarinya yang kilometer dikit. Belum belah duren, bos, ya kan? Iya, kalau masukin udah lobok, ya nggak? Oke. Jadi itu dia makanya kita bilang kalau punya beli barang lebih baik mahal sedikit tapi lu puas dibandingkan lu beli tapi hati lu tuh ganjel ketika beli gitu ya kan. Ini lu dapat masih gurih-gurih banget, engkonya juga nggak pernah ngerokok di dalam, udah enak. Iya, kalau gue jadi yang pembeli selanjutnya mobil ini, yang pertama gue lakukan adalah cabut 2 stiker ini, gue delete chrome yang light atau sewarna sama grill depan, pelek gue itemin, abis itu mungkin gue remap sedikit, ban ganti BFG, udah cukup om. Ya kan, tampilannya jadinya lebih apa namanya, lebih garang. Iya, jadi mungkin persepsi orang beda-beda, tapi kalau gue sih pasti akan gue modifikasi tipis-tipis yang arah alirannya itu masih OEM look. Atau enggak mungkin kalian ganti pelek seperti ini nih. Ini kebetulan peleknya dibeli sama si Om dari PB itu di mana Om ya? Papua Barat kayaknya, Sorong ya? Iya, Sorong ya. Plat nomor ini. Iya, mobil ini kemarin juga si Pajero Dakar Ultimate ini sudah melakukan soundproofing full di Eurohouse Custom, terus juga kemarin udah premium coating di Fine Gloss. Cuman ownernya kemarin sebenarnya udah blackout peleknya Om di Eurohouse Custom, dan semuanya sudah di blackout black glossy kecuali roof rack. Tapi si Omnya gatel pengen ganti pelek. Nih pakai pelek Aimgain yang GRX version 189 ET0 265 65 18. Buat referensi teman-teman, kalau cari pelek itu lebar 9 ET0 dengan ban begini tuh masih muat. Paling enggak lu cuma cabut spakbor situnya aja gitu. Nih coba Om kalau dipasang di sini Om. Ganteng Om? Pakar banget ya. Oh? Pakar banget ya. Widih. Auto ganteng brother ya kan. Jadi sekilas velg ini tuh modelnya mirip sama TE37 yang SSW atau mungkin yang Taiwannya ya. Tapi ini adalah velg Jepang dari merek lumayan terkenal ya, Aimgain. Aimgain itu salah satu merek-merek, kalau gua nggak salah ingat zaman dulu itu dia setara kayak DAD atau enggak mungkin model-model velg-velg elegan zaman dulu buat mobil-mobil sedan-sedan mewah. Kayak SUV-nya Crown, sedan Crown ataupun Lexus LS tuh Aimgain. Jadi dia tukang modifikator juga gitu Om. Cuman di Indonesia orang lebih cenderung kalau mobil SUV itu model velgnya kalau nggak Volkswagen, NK, ya kan Om, Bradley, Braid, itu beberapa merek yang memang sangat digandrungi di pecinta SUV leather frame ini gitu. Jadi kalau gue pribadi sebenarnya Fortuner ini udah menjadi satu mobil yang driving experience-nya tuh memang buat driver oriented, dan juga memang mobil ini 50% ke atas rasanya survei sudah membuktikan orang membeli mobil ini karena standar mapan orang Indonesia. Bukan karena mobil ini duduk di belakangnya nyaman, bukan karena mobil ini juga dibeli karena kebutuhan ya. Biasanya orang beli ini tuh oh ya udah. Yang penting ketika teman-teman, saudara-saudara gua ngelihat gua adalah pemilik Fortuner, itu yang orang cari itu dicap sebagai pemilik Fortuner. Wajib sih kayaknya hukumnya. Iya. Buat orang-orang kayak iya. gitu. Ntar kalau warisan lu turun lagi, lu beli Fortuner lagi Om.
Ya, iya John. Jadi ya mungkin buat teman-teman ada juga yang masih memimpikan sebuah Fortuner Iya. tapi belum bisa afford. Ya, gue cuma menyarankan untuk berdoa dan berusaha ya. Jangan cuma berdoanya doang, karena kalau lu cuma berdoa, Susah. siapa yang mau kasih, Bang? Ya nggak? Apa lu mau nunggu togel, ya kan? Ya, sembari kita bawa jalan-jalan karena cuacanya lumayan panas di sini. Oke, biasanya kalau lu beli Fortuner, itu di bagian sininya tuh udah pada cacat, udah pada robek di bagian sininya. Dikarenakan jok Fortuner 28 GR itu dia sininya kulit, sampingnya semi kulit, dan ketika mau orang keluar dari sini, terlebih ketika badannya itu melebihi batas ambang standar manusia ya, itu ininya itu suka ketarik, ketekan, karena orang tuh malas ngangkat pantat kalau yang udah pada gendut Om. Iya. Nah ini biasanya ininya pada rusak, dan ini kondisinya masih benar-benar gurih, masih benar-benar cakep. Setirnya juga tidak ada luka sama sekali, karena kelemahan Fortuner itu biasanya setirnya sudah pada botak dan juga aus. Oke, jadi ada beberapa spot juga yang memang masih plastikan, mulai dari shift knob-nya yang masih ada segelnya, masih ada stiker di head unit, di cruise control, di sun visor. Artinya mobilnya memang ya masih bisa kalian, apa namanya, kalau bahasanya orang buka paket Om, Apa ya, John? Masih bisa unboxing? unboxing ya kan, masih bisa unboxing. Tentu saja ketika lo beli mobil kilometer rendah, tidak mungkin dia datang begitu saja tanpa adanya service record. Mobilnya juga ada service record. Yang pertama itu aku lihat dulu. Oh, nih dia pertama kali servis itu di bulan September 2023, kilometer 1764 di Auto 2000 cabang Supomo. Yang kedua, dia servis lagi di 20 April 2024. Jadi dia rutin ya. Servisnya per 6 bulan di 3.570. Lalu yang ketiga di 5.126 di 12 Oktober 2024 di cabang Tebet sama. Semuanya tiga-tiganya di cabang yang sama. Itu dia yang kita harapkan ketika beli mobil itu kan dapat kilometer asli dan kondisi yang bagus ya Om ya. Jadi makanya apalagi sekarang teknologi udah makin maju, jasa-jasa juga sudah mulai banyak. Ada baiknya kalau kalian memang buta sama sekali tentang sebuah mobil bekas, kalian gunakanlah jasa inspeksi. Harganya nggak mahal kok, variannya dari 500 sampai 1,5 juta. Kalian beli mobil itu udah worry free, anggap aja lo beli insurance di awal kan. Kalau misalkan mobil itu cuma harga 500.000 kan lo cuma bayar 0,1% dari harga mobil. Iya, tapi aman. Aman, seenggaknya lo udah tahu nih kira-kira mobil ini layak dibeli nggak. Karena begitu lo udah pasang jasa inspeksi, lo akan dapat kira-kira oh ini mobil di grade mana gitu loh. Letak mobil ini nih, oh ini grade A, grade B, grade C gitu loh. Apakah Layak mobilnya nggak masih layak dibeli? Enggak gitu. Terus yang kedua, ketika lo beli mobil ATPM atau mobil yang resmi keluar dari dealer dan dealernya cabangnya banyak, ada baiknya kalian cek satu-satu. Ini mobil ada terdaftar di bengkel A, B, C, D gak gitu loh. Jadi recordnya jelas. Jangan sampai ketika kita beli kan recordnya kayak argo kuda Om, mental-mental gitu loh. Karena kita kalau beli mobil yang historinya bagus, kita lanjutin bagus lagi. Begitu nanti lu mau jual mobilnya, lu akan mendapatkan harga yang cukup kompetitif juga. Gimana Om? Gue sih seneng ya Fortuner ya, selalu seneng gue. Iya, tapi I mean menurut gua udah mulai boring gak sih Fortuner itu modelnya? Tapi apa dia harusnya kayak Prado gitu ya? Ada apa? Beda dong, beda kelas bosku. Tapi gini, lu bisa dapat Gardan 4x4 di Prado, tapi lu tidak bisa mendapatkan mesin diesel seperti ini. Iya. Itu dia Om. Terus udah gitu kan interior Prado, maaf ya, itu mobil udah tahun 2010. Artinya which is udah 15 tahun, kondisi apa bukan kondisi, maksudnya bentuk sama bahasa interior itu pasti sudah ketinggalan, outdated dibandingkan dengan Fortuner yang sekarang gitu. Nih. Ini mobil dengan kondisi mesin standar ya. Tarikannya menurut gue stop and go-nya cukup enak, udah gitu. 28 GR semenjak 2022, kekedapan mobilnya tuh udah cukup tebel dibandingkan dengan yang previous model. Terus juga kemarin gue juga sempet cerita ya waktu di vlog trip gue ke Jawa, gue ngejar 28, itu sih gue asumsi sih kayaknya mobilnya standar ya. Itu nggak kekejar bro. Mungkin karena limiter di Scenic atau gak mungkin mesin 1GD Alma bener-bener kencang gitu ya. Sampai gue nanya sama si Cokro, tukang remap di Rev Om, John anjing gue ngejar si
Fortuner 28 susah banget. Iyalah bro, Fortuner 28 tenaga atasnya almighty sekali kata dia ya kan. Dan memang gue pernah ngerasain juga dulu waktu si Kenny liburan honeymoon sama bininya yang baru, bini kedua dia. Dia kan ke Bromo tuh Om. Gue nganter mobil ke Sragen waktu itu ke Om Sidik. Nah, gue pulangnya dijemput Kenny kan. Itu gue naik Fortuner Fortuner dia yang 28. Itu lari 200 tuh effortless sekali. Iya sih benar. Iya, digas 3/4 ya, 3/4 nggak usah sampai mentok pol, dia tetap udah mesinnya tuh melaju sekali. Makanya mesin 28 dia pun tetap dipakai di Land Cruiser Prado yang 250 sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat yang Prado yang sekarang, apalagi yang Kakadu version itu, dia sudah masih menggunakan mesin 1 GD dengan teknologi mild hybrid. Gitu. Nah, kalau kalian punya budget yang agak sedikit terbatas, mungkin bisa ngambil yang ini nih Om, di sebelah kiri nih Om. Nih, kayak Fortuner istrinya Kenny yang baru. Itu Fortuner TRD 2020 sebelum dia berganti model ke GR ini Om. Ini modelnya masih begini. Dia bedanya sudah kick sensor, sudah ada kumis di kap mesin, sama velgnya sudah all black kalau yang TRD 2020. Baru 2020 akhir Fortuner ngeluarin yang udah kamera 360, headlampnya beda, stop lampnya beda, gitu. Jadi secara kesimpulan, mobil ini yang pertama kilometer 7.300, yang kedua pajaknya juga baru saja gua perpanjang di bulan 3 ini. Jadi bulan depannya habis, udah gue perpanjang, nilai pajaknya itu sekitar 10 jutaan Om. Yang ketiga, mobil ini itu plat nomornya genap dan nomornya bagus Om, 1168 PD. Jadi kalau lu pakai mobil ini udah pasti percaya diri ya. Oke, sedikit update. Kemarin sudah diupdate juga di daily vlog sebelum ini video. Kemarin kita baru nangkep juga Innova Venturer Diesel 2021, pajaknya panjang bulan 4 tahun depan. Dan kalau teman-teman pengen referensi, itu mobil Andre yang sudah full di blackout dengan menggunakan warna black glossy kecuali roof rack. Dan kita punya stok terbaru yang tadi sudah gua ngomong di menit awal ya Om ya. Ini adalah Cruiser Prado yang dulu pernah punya Joni juga, dan ini modifikasinya totalitas tanpa batas. Jadi modifnya aja tuh udah kebeli Brio dia Om. Ya kan? Velg, shock breaker, upper arm, lain-lain. Jadi speknya udah kayak bensin full. Full. Nah, ini ternyata peleknya lagi dipasang nih Om. Iya, kebetulan Omnya kemarin kirim 2 unit Fortuner Legender yang 4x4 Tetra Drive sama Pajero ini, dan dua-duanya juga sudah di coating di fine gloss sama di premium soundproofing. Ini nggak pakai center ring lagi Bor? Nggak pakai Bor. Aman. Tuh depannya juga udah di blackout nih Om. Oke. Panas nih Om. Yuk, gue udah nggak sabar pengen review si Prado. Bye-bye.